5 amalan yang dapat menyebabkan doa malaikat. 5 hanya sebagai contoh, masih banyak amalan lain yang dapat menghadirkan doa baik dari para malaikat yang mulia. Pertama, berkunjung karena Allah seperti mengunjungi orang sakit, atau kunjungan menyambung tali kerabat ataupun kunjungan kepada sesama saudara dalam Islam dan iman. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya seiman, maka malaikat berkata sungguh baik dirimu dan perjalanan yang telah kau tempuh, dan kau telah menyiapkan tempat di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Berkunjung kepada kerabat dan kawan adalah sebuah perbuatan yang disukai dan dapat mendatangkan doa dari para malaikat yang mulia. Janganlah kita membatasi amalan ini, hanya di bulan Syawal saja seperti yang umumnya dilakukan, padahal pahala dan balasan serta ganjaran silaturahim begitu besar, yaitu rezeki yang dilapangkan dan usia yang dipanjangkan, bisa jadi karena doa para malaikat. 2. Sedekah. Dalam hadis yang populer dan sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah, bahwa setiap pagi terdapat 2 malaikat yang turun dan berdoa memohon kepada Allah agar memberikan pengganti, balasan bagi yang berinfak dan memberikan kehancuran bagi yang tidak berinfak. Doa yang sangat tegas dan jelas sekaligus ancaman, kehancuran dan kebinasaan bagi yang bakil, dan enggan untuk berbagi, dan ini terjadi pada setiap pagi hari. Jika setiap hari di waktu pagi kita mengingat hadis dan pesan kebaikan serta doa yang dipanjatkan oleh malaikat, maka dengan pasti kita bersemangat menjadi individu yang gemar dan peduli untuk berbagi dan di hari tersebut banyak keberkahan yang diberikan Allah. 3. Mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Dalam istilah hadis disebut dengan kata zoril goib. Seorang yang beriman adalah yang mencintai saudaranya sebagaimana dalam hadis Nabi yang menyebutkan, tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaihi. Kita menginginkan kebaikan buat diri kita pribadi, maka kita pun menginginkan kebaikan tersebut ada dan terjadi buat saudara kita yang lain. Tidaklah kita sombong dan angkuh melainkan cinta ini menghadirkan perasaan tawadu. Sungguh sebuah konsep tentang kemanusiaan yang sangat syarat nilai dan makna, hanyalah mereka yang dijauhkan dari egoisme dan cinta kepada dirinya secara berlebihan, maka kepadanya dimudahkan untuk memiliki rasa cinta suci ini terhadap saudaranya. 4. Doa ketika mendengar ayam berkokok. Pada waktu pagi biasanya kita mendengar suara ayam berkokok, maka hadis Nabi mengajarkan agar saat itu kita memohon kepada Allah, karunia, pemberian yang baik dari Allah. Sebagaimana jika kita mendengar bunyi keledai, kita minta perlindungan dari Allah. Hal ini didasari dari hadis yang sahih. Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan karena pada saat itu diharapkan doa malaikat menyertainya sehingga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dan permohonan ampun istighfar dari para malaikat. 5. Mengucapkan amin setelah Al-Fatihah yang dibaca imam. Hadis Nabi menyebutkan, jika imam membaca Ghairil Maghdub, maka ucapkanlah amin karena yang perkataannya sama seiring dengan doa malaikat maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Muttafaqun alaihi. Al-Fatihah adalah surat yang mulia yang di dalamnya terdapat banyak makna dan pelajaran, kemudian dalam akhir surat tersebut adalah doa yang dipintakan kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang lurus yaitu agama Islam. Tidaklah ada orang yang sesat setelah mendapatkan petunjuk dan menerima ajaran Allah, tidaklah terdapat karunia dan pemberian yang lebih tinggi dan bermanfaat melainkan petunjuk dan hidayah Islam.